Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun media pembelajaran. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aprilia, kedua Juli Agus Jamiati, yang ketiga Nurul Rahmawati, dan yang keempat adalah Riani. Baiklah, kami harap kawan-kawan semua dapat menyimak dan mendengarkan apa yang telah kami sampaikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penerjemahan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu diterjemahkan? Sebab kurikulum yang disusun oleh para pengembang pada dasarnya hanya berupa rambu-rambu secara umum. Dalam KTSP misalnya, di dalamnya hanya berisi tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi. Dan setiap mata pelajaran terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan program perencanaan. Di sini ada 5 pengembangan program. Yang pertama yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru, mata pelajaran MGMP, pada atau pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan silabus. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan para pengembang silabus. Yang pertama adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu tahap-tahap pengembangan silabus. Dalam melakukan pengembangan silabus, para guru pengembang hendaknya melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan. Kedua, tahap perencanaan. Tim yang ditugaskan untuk menyusun silabus terlebih dahulu perlu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai dengan mengembangkan silabus. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multimedia dan internet. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dalam melaksanakan penyusunan silabus perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, tahap evaluasi. Buram silabus perlu dikaji ulang seperti digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, tahap pemantapan. Masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki buram awal. Selanjutnya, komponen dan format silabus. Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan, oleh karenanya materi pokok dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Setelah silabus tersusun, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. RPP merupakan penjabaran dari silabus. RPP disusun untuk setiap kali pertemuan oleh guru. Di dalam RPP tercermin kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, saya Juli Agus Jamiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pemanfaatan media pembelajaran. Rencana pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu komponen RPP dan silabus, yakni pada poin sumber belajar. Pada poin ini, hendaknya dilakukan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan pemilihan media sebagaimana telah dibahas pada pertemuan minggu lalu, yakni meliputi deskripsi singkat tentang karakteristik siswa, analisis tujuan yang meliputi kognitif, efektif, dan psikomotorik, analisis bahan ajar, dan ketersediaan atau pengadaan media pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian diputuskan media apa yang akan dimanfaatkan pada pembelajaran bersangkutan, kemudian dijelaskan sifat pemanfaatan media tersebut dan posisinya sebagai media primer dan media sekunder. Hal ini untuk menjelaskan sebagaimana media tersebut diperlakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar.
dan masih banyak lagi perencanaan pemanfaatan yang tertuang dalam RPP, sumber belajar atau media pembelajaran. Adapun contohnya, salah satunya itu adalah pemilihan media pembelajaran, aktivitas siswa, jenis media yang dipilih, sifat pengadaan, atau ada keterangan dari penjelasan di atas, yaitu bila media jadi, jelaskan dari mana diperolehnya, dan bila media rancangan, dijelaskan bagaimana produksinya, dibuat sendiri atau dibuat bagaimana produksinya, dibuat sendiri atau dibuat oleh tim guru, atau dibuat bersama-sama, atau minta dibuat oleh profesional. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi media pembelajaran. Di bawah ini contoh perencanaan pemanfaatan media yang tertuang dalam RPP. Sumber belajar atau media pembelajaran. Yang A, pemilihan media. Pemilihan media pada pembelajaran yang bisa kita ambil bila media jadi. Jelaskan dari mana diperolehnya. Bila media rancangan, jelaskan bagaimana memproduksinya, dibuat sendiri atau dibuat oleh tim guru, atau dibuat bersama-sama, atau meminta dibuat oleh yang lebih profesional. Yang B, isi program media atau media untuk audio dan audiovisual, yaitu media audio. Pembelajaran audio dapat digunakan untuk mengalirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Audio media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa kata-kata maupun non-verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu ditinjau dari konteksnya. Media audiovisual yang dibedakan menjadi dua, yaitu media audio visual gerak seperti film atau gambar bersuara, dan media audiovisual diam seperti di TV atau film rangkaian bersuara. Yang C, isi program media untuk media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituang ke dalam bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diterima, diingat dalam bentuk visual. Yang D, isi program media untuk multimedia. Multimedia berbasis komputer, suatu media belajar berisi program atau software. Pembelajaran yang bersifat interaktif terdiri dari gabungan antara teks, gambar, grafik, sound, animasi, movie, audio, dan video yang dibuat dengan program aplikasi komputer dan diakses ditayangkan. Yang E, deskripsikan isi program media jadi, khusus untuk media jadi. Yang F, sifat memanfaatkan, atau di sini dijelaskan perlakuan terhadap media dalam proses belajar mengajar. D. Contoh media pembelajaran yang harus digunakan saat seorang guru mengajar. Yang pertama, audio media.
Jenis media pembelajaran audio dapat digunakan untuk mengalirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Audio media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran dilihat dari pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal. Contoh media audio adalah telepon, radio, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Yang ketiga, media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara beserta gambar. Yang keempat, media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan media yang dikalahkan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain atau di masyarakat. Contoh media pembelajaran serbaneka antara lain, contohnya papan tulis, papan planel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kelima, gambar fotografi. Jenis media pembelajaran ini berasal dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustri, foto yang diperoleh dari berbagai sumber. Tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Ada 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan, antara lain: gambar fotografi harus cukup memadai, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu, gambar-gambar fotografi harus menyelesaikan masalah cukup besar dan jelas, validitas gambar, yaitu gambar itu benar atau tidak, memikat perhatian anak, ini cenderung kepada hal-hal yang diamati, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Yang keenam, peta dan gobe. Media pembelajaran ini berfungsi untuk menyajikan gambaran dan data suatu lokasi, seperti keadaan permukaan, bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan lain dari peta dan gobe dalam kegiatan belajar mengajar adalah memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami. Kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik, sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Fungsi media adalah untuk memperjelas penyajian materi agar tidak membosankan dan dapat dipahami dengan mudah.